Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta malam itu, seolah berlomba dengan gemuruh yang berkecamuk di dalam dada Elara, saat ia berdiri mematung di dekat jendela besar ruang makan. Kilatan petir sesekali menerangi ruangan mewah bernuansa emas dan marmer tersebut, tetapi tidak mampu menghangatkan suasana yang terasa begitu dingin dan mencekam bagi wanita yang sedang mengandung 5 bulan itu. Elara meletakkan tangannya di atas perutnya yang mulai membuncit, merasakan gerakan halus janinnya yang seolah berusaha memberinya kekuatan di tengah kesepian yang menyelimuti rumah besar keluarga Salim. Ia menatap meja makan yang telah ia tata dengan sempurna, lengkap dengan lilin aromaterapi dan hidangan kesukaan suaminya, yang kini sudah dingin tak tersentuh sama sekali sejak 3 jam yang lalu. Malam ini seharusnya menjadi perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga, sebuah momen sakral yang dulu selalu dijanjikan Damian akan menjadi prioritas utamanya di tengah kesibukan memimpin perusahaan. Namun janji itu kini tampaknya hanya menjadi debu yang tak berarti. Suara deru mesin mobil sport yang berhenti di pelataran depan memecah keheningan malam dan membuat jantung Elara berdegup lebih kencang. Namun bukan karena antusiasme, melainkan karena rasa cemas yang tak beralasan. Ia menarik napas dalam berusaha menenangkan diri dan merapikan gaun hamil sederhana berwarna krem yang ia kenakan agar terlihat presentabel di hadapan suaminya. Pintu depan terbuka lebar, menampilkan sosok Damian Salim yang berjalan masuk, dengan langkah tergesa sambil melonggarkan dasi sutra mahalnya, dengan wajah yang tampak lelah sekaligus penuh iritasi. Elara melangkah maju dengan senyum lembut yang dipaksakan, berniat menyambut suaminya dan mengambil tas kerja yang ia tenteng. Namun Damian justru menepis tangannya dengan gerakan kasar tanpa menatap wajah istrinya sedikit pun. Aroma parfum wanita yang sangat menyengat dan asing seketika menyeruak masuk ke indera penciuman Elara, bercampur dengan bau alkohol samar yang menguar dari pakaian kerja suaminya yang biasanya selalu rapi dan bersih. Elara terdiam di tempatnya, berusaha menelan rasa perih yang tiba-tiba menyengat ulu hatinya ketika menyadari bahwa aroma parfum itu jelas bukan miliknya dan terlalu berani untuk sekadar aroma parfum rekan kerja biasa. Damian berjalan melewati meja makan yang telah ditata rapi tanpa sedikit pun menoleh atau menunjukkan rasa bersalah atas keterlambatannya yang berjam-jam di malam istimewa ini. Pria itu langsung menuju minibar di sudut ruangan, menuangkan segelas whisky dan meneguknya dalam sekali teguk, seolah ingin menghapus jejak malam itu dari ingatannya. Elara memberanikan diri mendekat perlahan, suara langkah kakinya teredam oleh karpet tebal buatan Persia yang melapisi lantai ruang tamu yang sangat luas itu. Dengan suara yang ia usahakan terdengar stabil, Elara bertanya apakah Damian sudah makan malam dan mengingatkan dengan halus bahwa hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Reaksi Damian sungguh di luar dugaan karena pria itu justru membanting gelasnya ke meja bar hingga menimbulkan bunyi keras yang mengejutkan. Damian berbalik menatap Elara dengan sorot mata tajam yang penuh dengan rasa muak, seolah kehadiran istrinya di rumah itu adalah beban terbesar dalam hidupnya yang cemerlang. Ia mencemooh Elara dengan kata-kata kasar, mengatakan bahwa ia sibuk mengurus proyek raksasa Mega City yang akan menentukan masa depan keluarga Salim, sementara Elara hanya tahu cara menghabiskan waktu di rumah tanpa kontribusi apapun. Damian menegaskan bahwa wanita seperti Elara yang tidak memiliki latar belakang keluarga terpandang dan tidak mengerti dunia bisnis, seharusnya bersyukur masih diizinkan tinggal di rumah mewah ini dan tidak banyak menuntut perhatian. Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari bibir Damian, melupakan fakta bahwa Elara lah yang selama ini diam-diam membereskan kekacauan administrasi perusahaan dari balik layar, menggunakan koneksi lamanya yang tidak pernah diketahui suaminya. Elara hanya menunduk, menyembunyikan kilatan kecewa di matanya, tangan kanannya terkepal erat di sisi tubuh menahan gejolak emosi yang ingin meledak. Situasi semakin memanas ketika ponsel Damian yang tergeletak di meja bergetar hebat, menampilkan sebuah pesan masuk yang layarnya menyala terang di ruangan yang agak remang itu. Tanpa sengaja pandangan Elara menangkap nama pengirim pesan tersebut yang tertera jelas dengan inisial B disertai lambang hati berwarna merah yang mencolok mata. Isi pesan singkat itu terbaca sekilas oleh Elara, berisi ucapan terima kasih atas makan malam romantis yang baru saja mereka lalui dan janji untuk pertemuan selanjutnya di hotel biasa. Darah Elara berdesir hebat menyadari bahwa suaminya bukan lembur di kantor, melainkan menghabiskan waktu dengan wanita lain tepat di malam ulang tahun pernikahan mereka.
Damian yang menyadari arah pandang Elara dengan cepat menyambar ponselnya. Namun tidak ada sedikit pun raut penyesalan atau ketakutan di wajah tampannya itu, melainkan sebuah tantangan yang arogan. Ia justru menatap Elara dengan dagu terangkat seolah menantang istrinya untuk mempertanyakan apa yang baru saja ia lihat dan siap dengan segala konsekuensinya. Belum sempat Elara mengucapkan sepatah kata pun suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer terdengar menggema dari arah pintu utama yang belum tertutup rapat. Sosok Ibu Ratna, ibu kandung Damian yang selalu tampil dengan riasan tebal dan perhiasan berlian yang mencolok muncul dengan wajah angkuh yang sudah menjadi ciri khasnya. Wanita parubaya itu menatap Elara dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya yang mahal. Tanpa basa-basi Ibu Ratna langsung memuji Damian atas kerja kerasnya seharian ini dan menyuruh putranya untuk segera beristirahat tanpa mempedulikan perasaan Elara yang berdiri di sana. Ibu Ratna kemudian beralih pada Elara dan mulai melontarkan ceramah rutinnya tentang bagaimana seorang istri yang baik harus tahu diri dan tidak menjadi beban bagi suami yang sedang meniti karier menuju puncak kesuksesan. Ibu Ratna berjalan mendekati meja makan mencibir melihat hidangan yang sudah dingin dan menganggap usaha Elara sebagai sesuatu yang sia-sia dan kampungan. Dengan nada suara yang sengaja dikeraskan ia mengatakan bahwa Damian membutuhkan pendamping yang sepadan yang bisa membawanya ke lingkup sosialita kelas atas dan membantu melancarkan bisnis keluarga, bukan wanita yatim piatu yang tidak jelas asal-usulnya seperti Elara. Kalimat itu menusuk tepat di jantung Elara karena selama ini ia memang menyembunyikan identitas aslinya sebagai putri tunggal keluarga Purnomo, pemilik konglomerasi terbesar di negeri ini demi mendapatkan cinta yang tulus. Elara mengira ketulusan dan pengabdiannya akan meluluhkan hati keluarga Salim. Namun kenyataan membuktikan bahwa mereka hanya menilai manusia dari seberapa besar keuntungan materi yang bisa didapatkan. Ibu Ratna terus membandingkan Elara dengan Bella, sekretaris baru Damian, yang menurutnya jauh lebih kompeten, cantik, dan berasal dari keluarga pejabat yang bisa menguntungkan bisnis mereka. Elara menarik napas panjang mencoba meredakan detak jantungnya yang semakin tidak beraturan demi menjaga kesehatan bayi dalam kandungannya yang seolah ikut merasakan ketegangan ibunya. Ia menatap Damian berharap suaminya akan membela atau setidaknya menghentikan caci maki ibunya. Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat Damian justru mengangguk setuju. Damian berkata dengan dingin bahwa ibunya benar dan Elara memang terlalu sensitif serta tidak bisa berpikir realistis tentang kebutuhan masa depan keluarga Salim. Pria itu bahkan menambahkan bahwa kehamilan Elara pun terasa menyusahkan karena membuatnya menjadi lebih manja dan menuntut hal-hal yang tidak penting di saat perusahaan sedang genting. Kalimat itu adalah batas toleransi terakhir bagi Elara yang selama ini selalu bersabar dan mengalah demi keutuhan rumah tangga yang ia bangun dengan penuh cinta. Ia menyadari bahwa cinta yang ia perjuangkan sendirian itu kini telah mati dibunuh oleh ketamakan dan kesombongan orang-orang yang ia lindungi. Di dalam benaknya Elara mulai memutar kembali semua memori tentang bagaimana ia secara diam-diam menginstruksikan orang kepercayaannya untuk menyuntikkan dana segar ke perusahaan Salim saat mereka hampir bangkrut setahun lalu. Ia ingat bagaimana ia menggunakan pengaruh nama samaran untuk memuluskan perizinan proyek yang dibanggakan Damian saat ini tanpa pernah meminta pengakuan sedikit pun. Semua itu ia lakukan karena ia percaya Damian adalah pria yang memiliki potensi dan hati yang baik. Namun kekuasaan dan ambisi ternyata telah mengubahnya menjadi monster yang tidak tahu berterima kasih. Elara menatap kedua orang di hadapannya itu dengan pandangan baru, pandangan seorang pebisnis ulung yang sedang menilai aset yang sudah tidak layak dipertahankan. Wajahnya yang semula menyiratkan kesedihan perlahan berubah menjadi datar dan tenang, sebuah ketenangan yang justru jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Damian yang merasa risih dengan kebisuan. Elara kembali membentak menyuruhnya untuk segera membereskan meja makan dan pergi tidur agar tidak mengganggu pemandangannya. Pria itu kemudian sibuk membalas pesan di ponselnya dengan senyum yang tidak pernah ia berikan pada Elara. Sementara Ibu Ratna duduk di sofa sambil memijat pelipisnya dan mengeluh tentang betapa lelahnya ia menghadapi drama rumah tangga ini. Elara tidak bergerak untuk membereskan meja, seperti yang diperintahkan, melainkan melangkah mundur perlahan menjauhi mereka berdua.
Ia menyadari bahwa rumah ini bukan lagi rumahnya, dan orang-orang ini bukan lagi keluarganya tempat ia bisa menggantungkan harapan dan masa depan anaknya. Dalam keheningan pikiran, Elara mulai menyusun strategi langkah demi langkah yang akan ia ambil untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Salim seumur hidup mereka. Hujan di luar semakin deras, seolah alam semesta sedang menangis mengiringi kematian pernikahan Elara. Namun di dalam hatinya api tekad justru mulai menyala terang benderang. Elara berbalik badan tanpa mengucapkan selamat malam atau sepatah kata pun meninggalkan Damian dan ibunya yang masih sibuk dengan ego mereka masing-masing di ruang tamu. Ia menaiki tangga menuju kamar utama dengan langkah yang stabil dan mantap, tidak lagi terseok-seok, seperti wanita lemah yang membutuhkan belas kasihan. Sesampainya di kamar, ia tidak menangis meraung-raung seperti yang mungkin diharapkan oleh drama picisan, melainkan langsung menuju lemari pakaian dan mengambil sebuah koper kecil. Ia hanya memasukkan beberapa barang penting, dokumen pribadi dan foto USG. Bayinya meninggalkan semua barang mewah. Pemberian Damian yang sebenarnya dibeli dengan uang hasil keuntungan proyek yang dibantu Elara. Malam ini ia memutuskan bahwa Elara yang lemah lembut dan penurut telah mati bersamaan dengan pengkhianatan Damian. Dan esok hari dunia akan menyambut kembali sang pewaris Purnomo yang sesungguhnya. Pagi itu matahari terbit dengan enggan di ufuk timur, menyisakan kabut tipis yang masih menyelimuti pekarangan luas kediaman keluarga Salim yang tampak suram. Elara sudah bangun jauh sebelum ayam berkokok duduk di tepi ranjang yang terasa terlalu besar dan dingin, tanpa kehadiran sosok suami yang seharusnya mendampinginya. Ia telah merapikan sedikit barang bawaannya ke dalam sebuah koper kecil yang kini berdiri tegak di sudut kamar, menjadi saksi bisu keputusan besar yang telah ia ambil semalam. Wajahnya yang biasanya berseri kini tampak pucat tanpa pulasan riasan sedikit pun. Namun matanya memancarkan ketenangan yang tidak wajar, seolah badai emosi semalam telah membekukan air matanya hingga kering tak bersisa. Ia mendengar suara langkah kaki berat menaiki tangga. Dan ia tahu saat penghakiman itu telah tiba, saat di mana Damian akan membuang topeng sandiwara pernikahan mereka untuk selamanya. Pintu kamar terbuka kasar tanpa ketukan, menampilkan Damian yang sudah rapi dengan setelan jas kerja desainer ternama. Namun wajahnya terlihat kaku dan tidak bersahabat sama sekali. Di tangannya ia menggenggam sebuah map berwarna coklat yang ia lemparkan ke atas tempat tidur tepat di samping tempat Elara duduk dengan tatapan menunduk. Damian tidak berbasa-basi menanyakan kabar istrinya atau kondisi bayi dalam kandungan Elara, melainkan langsung memerintahkan Elara untuk membaca dan menandatangani dokumen di dalam map tersebut secepatnya. Pria itu berkata dengan nada datar bahwa ia ingin proses perpisahan ini berjalan cepat dan bersih, tanpa drama yang memalukan nama baik keluarga Salim di mata publik dan rekan bisnisnya. Elara mengambil map itu dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut melainkan karena rasa perih yang kembali mengiris hatinya. Melihat betapa cepat cinta Damian berubah menjadi kebencian yang tidak beralasan. Elara membuka map tersebut dan membaca judul dokumen yang tertera dengan huruf tebal di halaman pertama, yaitu Surat Perjanjian Perceraian dan Pemisahan Harta. Isi dokumen itu sangatlah tidak adil. Bahkan bisa dikatakan kejam karena menyatakan bahwa Elara akan keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun harta gono gini dari pernikahan mereka. Damian telah mengatur segalanya sedemikian rupa dengan pengacara liciknya mengklaim bahwa semua aset adalah milik keluarga Salim sebelum pernikahan dan Elara tidak memiliki kontribusi finansial apapun selama 3 tahun terakhir. Bahkan terdapat klausul yang menyebutkan bahwa hak asuh anak akan jatuh ke tangan Damian jika anak itu terbukti laki-laki, sementara Elara hanya akan diberikan tunjangan bulanan yang sangat minim, itu pun dengan syarat ia tidak boleh menikah lagi. Ini adalah penghinaan yang luar biasa bagi harga diri seorang wanita dan ibu. Namun Elara tetap membacanya dengan wajah datar, tanpa ekspresi protes sedikit pun. Belum sempat Elara menyelesaikan bacaannya, suara riuh rendah terdengar dari lantai bawah, disusul dengan gelak tawa manja yang sangat familiar di telinga Elara sejak kejadian semalam. Damian tampak sedikit gugup, namun segera menguasai diri dan memberitahu Elara bahwa Bella akan datang pagi ini untuk membahas persiapan acara amal perusahaan yang akan diadakan minggu depan. Namun alasan itu terdengar sangat konyol,
karena tidak ada sekretaris yang datang ke rumah bosnya pagi-pagi buta dengan membawa koper kecuali mereka memiliki hubungan yang jauh lebih spesial. Elara menutup map tersebut perlahan lalu berdiri menghadap Damian menatap lurus ke dalam mata pria yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Ia melihat kekosongan di sana, tidak ada lagi jejak kehangatan atau kasih sayang yang dulu pernah membuat Elara rela meninggalkan statusnya sebagai pewaris Purnomo demi hidup sederhana bersamanya. Mereka berdua turun ke ruang tamu di mana pemandangan yang menyakitkan mata langsung menyambut Elara tanpa ampun bagaikan sembilu yang menyayat luka yang masih basah. Bella duduk di sofa utama dengan kaki disilangkan memamerkan sepatu hak tinggi edisi terbatas sambil menyesap teh dari cangkir porselen kesayangan Elara yang selama ini dijaga dengan hati-hati. Di sebelahnya Ibu Ratna duduk dengan wajah berseri-seri, seolah sedang menjamu menantu idaman yang telah lama ia nantikan kehadirannya di tengah keluarga terpandang ini. Melihat kedatangan Elara dan Damian, senyum di wajah Bella semakin lebar menyiratkan kemenangan mutlak seorang wanita yang berhasil merebut tahta dari ratu yang sah. Tanpa rasa malu sedikit pun Bella menyapa Damian dengan panggilan sayang yang terdengar sangat intim di hadapan Elara dan ibunya, seolah keberadaan Elara di sana hanyalah seperti pajangan dinding yang tidak bernyawa. Ibu Ratna segera mengambil alih pembicaraan dengan nada suara yang lantang, memuji betapa cekatan dan pintarnya Bella dalam mengurus segala kebutuhan Damian, baik di kantor maupun di luar kantor. Wanita parubaya itu dengan sengaja membandingkan Bella yang lulusan luar negeri dan anak pejabat dengan Elara yang menurutnya hanya wanita lulusan lokal yang tidak memiliki ambisi apapun selain menjadi ibu rumah tangga. Ibu Ratna berkata bahwa keluarga Salim membutuhkan wanita pendamping yang bisa menjadi wajah perusahaan, bukan wanita yang hanya bisa bersembunyi di dapur dan menghabiskan uang suami. Bella menimpali dengan nada merendahkan yang dibuat-buat seolah ia bersimpati pada Elara, padahal matanya memancarkan kilatan ejekan yang tajam. Ia berkata bahwa mungkin memang sudah takdir Elara untuk hidup sederhana, dan tidak seharusnya dipaksakan masuk ke dalam gaya hidup kelas atas yang penuh tekanan dan tuntutan tinggi. Damian berjalan mendekati Bella dan duduk di sampingnya membiarkan Elara berdiri sendirian di tengah ruangan, seperti terdakwa yang sedang menunggu vonis hukuman mati. Pria itu kembali mendesak Elara untuk segera menandatangani surat cerai tersebut agar Bella bisa segera pindah ke rumah ini dan memulai persiapan pernikahan mereka yang sesungguhnya. Damian dengan angkuh mengatakan bahwa ia tidak ingin anaknya lahir dari rahim wanita yang masih berstatus istri sah. Namun tidak dicintai karena itu akan membingungkan status sosial anaknya kelak. Ia ingin meresmikan hubungan dengan Bella secepat mungkin agar reputasi perusahaan tidak terganggu oleh skandal perselingkuhan yang mungkin tercium media. Kekejaman Damian benar-benar mencapai puncaknya saat ia mengatakan bahwa Elara boleh membawa semua pakaian lamanya karena Bella pasti tidak akan sudi memakai barang-barang bekas wanita miskin. Elara menatap pulpen emas yang disodorkan Damian ke hadapannya. Benda itu berkilau tertimpa cahaya lampu kristal, namun terasa begitu berat saat Elara meraihnya. Ia tidak menangis, tidak memohon, dan tidak berteriak histeris seperti yang mungkin diharapkan oleh Ibu Ratna dan Bella untuk memuaskan ego mereka. Dengan gerakan yang sangat tenang dan anggun, Elara membubuhkan tanda tangannya di atas kertas putih itu, sebuah coretan tinta yang mengakhiri 3 tahun pengabdian dan cinta tulusnya. Suara goresan pena di atas kertas terdengar begitu nyaring di ruangan yang tiba-tiba hening mencekam karena semua orang terkejut dengan kepatuhan Elara yang di luar dugaan. Setelah selesai, Elara meletakkan pena itu kembali ke meja dengan perlahan, lalu mengangkat wajahnya menatap satu persatu wajah orang yang telah mengkhianatinya dengan senyum tipis yang penuh misteri. Elara melangkah mundur mendekati kopernya yang ia letakkan di dekat pintu masuk, lalu berbicara dengan suara yang lembut, namun memiliki penekanan yang kuat dan berwibawa. Ia mengatakan kepada Damian bahwa tanda tangan itu adalah hadiah terakhir darinya untuk keluarga Salim, sebuah tiket menuju kebebasan yang mereka idam-idamkan selama ini. Namun ia juga menambahkan sebuah peringatan bahwa kebebasan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama dan akan hancur oleh kesombongan pemiliknya sendiri. Elara menatap Bella dan berkata bahwa ia memberikan Damian secara cuma-cuma, karena ia tidak lagi memungut sampah yang sudah dibuang dan berharap Bella sanggup menanggung beban menjadi nyonya rumah di istana yang rapuh ini. Kata-kata itu membuat wajah Bella memerah karena marah.
Namun ia tidak bisa membalas karena terintimidasi oleh aura Elara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat dominan dan menakutkan. Ibu Ratna yang tidak terima menantunya dihina segera berdiri dan mengusir Elara dengan kasar, menyuruhnya keluar dari rumah itu. Detik ini juga, dan jangan pernah kembali lagi mengemis bantuan. Elara tersenyum sinis menanggapi ancaman kosong itu, karena dalam hatinya ia tahu bahwa merekalah yang nanti akan merangkak memohon belas kasihannya di masa depan. Tanpa menoleh lagi, Elara menarik gagang kopernya dan berbalik. Badan melangkah keluar dari pintu utama rumah mewah itu, menuju dunia luar yang luas. Saat ia melangkah keluar langit yang mendung, seolah menyambutnya dengan gerimis halus, yang menyejukkan wajahnya membasuh sisa kenangan pahit yang melekat di kulitnya. Elara tidak menggunakan payung. Ia membiarkan rintik hujan membasahi rambut dan gaunnya, merasakan sensasi kebebasan yang luar biasa merasuki setiap pori-pori tubuhnya. Di gerbang depan sebuah mobil sedan hitam mewah yang bukan taksi online telah menunggu dengan mesin menyala halus siap membawa sang pewaris kembali ke singgasananya. Sopir pribadi kepercayaan keluarga Purnomo, Pak Hadi, segera keluar dengan payung besar, membungkuk hormat kepada Elara dengan sikap yang sangat takzim, berbeda jauh dengan perlakuan keluarga Salim. Elara masuk ke dalam mobil yang nyaman dan hangat itu, meninggalkan gerbang rumah keluarga Salim, yang perlahan tertutup di kejauhan, memisahkan dua dunia yang berbeda. Di dalam mobil Elara mengusap perutnya, berbisik pelan kepada anaknya, bahwa mulai hari ini mereka tidak akan lagi direndahkan oleh siapapun. Ia mengeluarkan ponselnya yang selama ini ia gunakan untuk keperluan pribadi dan menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi, nomor asisten pribadi ayahnya, untuk mengaktifkan kembali statusnya. Sementara itu di dalam rumah Damian merasakan perasaan tidak nyaman yang aneh saat melihat punggung Elara menghilang di balik gerbang, perasaan kehilangan yang mendadak muncul di tengah kemenangannya. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan memeluk Bella dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat demi masa depan perusahaan dan ambisinya. Namun jauh di lubuk hatinya ada suara kecil yang memperingatkan bahwa ia baru saja melepaskan satu-satunya pelindung yang selama ini menjaganya dari kehancuran total. Tapi kesombongan telah menutupi mata hatinya, membuat Damian memilih untuk mengabaikan intuisi tersebut dan kembali larut dalam pujian palsu yang dilontarkan oleh ibunya dan Bella. Mereka tidak menyadari bahwa di luar sana badai yang sesungguhnya sedang terbentuk, badai pembalasan yang akan dipimpin oleh wanita yang baru saja mereka buang seperti sampah. Elara menatap jalanan Jakarta yang basah dari balik kaca jendela mobil yang gelap, tatapannya kini tajam dan fokus memikirkan langkah strategis berikutnya untuk mengambil alih kendali. Ia tidak akan membiarkan keluarga Salim menikmati kebahagiaan di atas penderitaannya. Ia akan memastikan mereka membayar setiap tetes air mata yang pernah ia keluarkan dengan bunga yang sangat tinggi. Identitas sebagai istri yang patuh telah ia kubur dalam digantikan oleh jiwa seorang pemimpin perusahaan raksasa yang tidak kenal ampun dalam berbisnis. Elara tahu bahwa Purnomo Group memiliki saham mayoritas di beberapa bank yang menjadi kreditur utama Salim Group, dan itu akan menjadi senjata pertamanya. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini Elara yang memegang kendali penuh atas papan catur kehidupan yang akan menentukan nasib mantan suaminya. Sinar matahari pagi yang menembus tirai sutra jendela kamar tidur utama kediaman keluarga Purnomo terasa jauh lebih hangat dan menyambut dibandingkan dengan dinginnya rumah keluarga Salim yang baru saja ditinggalkan Elara. Elara terbangun di atas ranjang king size yang empuk dikelilingi oleh kemewahan yang selama ini menjadi hak lahirnya. Namun sempat ia tinggalkan demi mengejar ilusi cinta sederhana. Ia menatap langit-langit kamar yang dihiasi lukisan klasik bernilai seni tinggi, menyadari bahwa babak baru dalam hidupnya telah resmi dimulai hari ini, tanpa ada jalan untuk kembali menoleh ke belakang. Pelayan pribadi yang telah melayani keluarganya selama puluhan tahun mengetuk pintu dengan sopan, membawakan sarapan bergizi tinggi yang disiapkan khusus oleh ahli gizi untuk kesehatan ibu hamil. Elara tersenyum tipis menyadari betapa ironisnya perbedaan perlakuan ini, di mana di sini ia diperlakukan bak ratu sementara di rumah suaminya ia tak lebih dari pembantu yang tidak dihargai. Setelah menyelesaikan sarapannya, Elara berdiri di depan cermin besar yang membingkai sosoknya dari ujung kepala hingga ujung kaki, menatap pantulan dirinya yang kini tampak jauh berbeda.
Tidak ada lagi daster kusam atau gaun hamil sederhana yang biasa ia kenakan saat melayani Damian di rumah, melainkan setelan blazer kerja rancangan desainer ternama yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambut panjangnya yang indah kini ditata rapi dengan gaya modern memberikan kesan tegas dan profesional yang sangat kuat memancar dari dirinya. Ia mengenakan sedikit riasan wajah untuk menutupi sisa-sisa kelelahan semalam. Namun sorot matanya yang tajam sudah cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa segan. Elara mengusap perutnya perlahan berbisik pada janinnya, bahwa hari ini mereka akan pergi ke medan perang bukan dengan pedang, melainkan dengan pena dan strategi bisnis yang mematikan. Mobil limusin hitam mengkilap telah menunggu di lobi utama, siap mengantar sang pewaris tunggal menuju markas besar Purnomo Group yang terletak di jantung kawasan bisnis Jakarta. Perjalanan menuju kantor terasa singkat karena pikiran Elara dipenuhi dengan rencana-rencana strategis yang telah ia susun rapi dalam benaknya selama perjalanan pulang semalam. Gedung pencakar langit milik Purnomo Group menjulang tinggi menantang langit menjadi simbol kekuasaan dan dominasi ekonomi yang tak terbantahkan di negeri ini. Ketika Elara melangkah turun dari mobil, para staf keamanan dan resepsionis yang berbaris rapi segera membungkuk hormat menyambut kembalinya sang putri mahkota yang telah lama menghilang dari radar publik. Suasana di lobi gedung seketika berubah menjadi hening penuh kekaguman dan rasa penasaran melihat sosok wanita hamil yang memancarkan aura kepemimpinan yang begitu kuat dan dominan. Elara melangkah masuk ke dalam lift khusus eksekutif yang akan membawanya langsung ke lantai teratas tempat ruang kerja ayahnya yang kini menjadi miliknya berada. Di dalam ruang rapat direksi, para pemegang saham dan eksekutif senior telah berkumpul menunggu dengan wajah tegang bercampur antusias, menyambut kepemimpinan baru yang dijanjikan akan membawa angin segar. Ketika pintu ruang rapat terbuka dan Elara melangkah masuk, semua orang serentak berdiri memberikan penghormatan tertinggi kepada wanita yang kini memegang kendali penuh atas nasib mereka. Elara duduk di kursi utama di ujung meja panjang, tatapannya menyapu sekeliling ruangan dengan tenang, namun mengintimidasi, memastikan bahwa tidak ada satupun yang berani meremehkan kemampuannya hanya karena ia sedang hamil. Tanpa basa-basi ia langsung membuka rapat dengan agenda utama, yaitu evaluasi menyeluruh terhadap semua portofolio investasi perusahaan termasuk dana-dana yang mengalir ke pihak ketiga. Asisten pribadi Elara yang bernama Pak Hadi menyerahkan sebuah tablet berisi data laporan keuangan terkini yang memuat daftar perusahaan yang selama ini mendapatkan suntikan dana dari Purnomo Group. Jari telunjuk Elara yang lentik berhenti tepat di sebuah nama perusahaan yang sangat ia kenal, yaitu Salim Group, perusahaan milik mantan suaminya yang selama ini bertahan hidup berkat bantuan diam-diam darinya. Elara tersenyum dingin melihat grafik keuangan Salim Group yang sebenarnya sangat rapuh dan sangat bergantung pada subsidi silang dari anak perusahaan Purnomo yang ia atur sebelumnya. Dengan suara yang tegas dan tanpa keraguan sedikit pun, Elara memerintahkan Direktur Keuangan untuk segera membekukan semua aset dan pinjaman lunak yang diberikan kepada Salim Group dengan alasan evaluasi risiko. Perintah itu bagaikan petir di siang bolong bagi beberapa eksekutif yang tahu hubungan masa lalu Elara. Namun tidak ada yang berani membantah titah sang ratu. Sementara itu, di sisi lain kota, suasana di kantor pusat Salim Group sedang diliputi oleh euforia palsu dan perayaan prematur atas keberhasilan mereka mendapatkan perhatian media. Damian duduk di kursi kebesarannya dengan angkuh ditemani oleh Bella yang duduk di meja kerjanya dengan pakaian yang lebih cocok untuk pesta koktail daripada untuk bekerja di kantor. Mereka sedang tertawa-tawa membahas rencana liburan mewah ke Eropa yang akan mereka lakukan setelah proyek Mega City resmi diluncurkan bulan depan. Damian merasa dirinya berada di puncak dunia, yakin bahwa tanpa Elara yang ia anggap sebagai beban hidupnya akan jauh lebih bebas dan sukses. Bella terus memuji kehebatan Damian, membuat ego pria itu semakin melambung tinggi hingga melupakan kewaspadaan dasar seorang pengusaha. Namun tawa mereka seketika terhenti ketika pintu ruangan Damian didobrak masuk dengan kasar oleh Direktur Keuangan Salim Group yang wajahnya pucat pasi seperti mayat. Pria parubaya itu terengah-engah membawa kabar buruk yang sangat mengejutkan bahwa bank utama yang selama ini membiayai proyek mereka tiba-tiba membatalkan pencairan dana tahap kedua. Tidak hanya itu, beberapa supplier bahan bangunan vital juga secara serentak menghentikan pengiriman material dengan alasan adanya penundaan pembayaran yang mencurigakan.
Damian yang terkejut langsung berdiri dari kursinya membentak bawahannya itu, dan menuduhnya tidak becus bekerja mengurus hal-hal sepele seperti ini. Ia tidak percaya bahwa proyek yang sudah ia persiapkan dengan matang bisa mengalami kendala fatal secara tiba-tiba tepat setelah ia mengusir istrinya. Damian segera meraih telepon di mejanya, mencoba menghubungi kontak orang dalam di bank tersebut, yang selama ini selalu memuluskan urusannya dengan mudah. Namun kali ini panggilannya tidak dijawab bahkan setelah ia mencoba berkali-kali menggunakan nomor pribadi maupun nomor kantor yang berbeda-beda. Rasa panik mulai merayapi benak Damian, karena ia tahu persis bahwa tanpa dana talangan tersebut arus kas perusahaan akan macet total dalam waktu kurang dari seminggu. Ia beralih menatap Bella berharap wanita itu bisa memberikan solusi, atau setidaknya menggunakan koneksi ayahnya untuk membantu melobi pihak bank agar mau mencairkan dana. Namun Bella justru terlihat bingung dan ketakutan tidak tahu harus berbuat apa, karena selama ini ia hanya tahu cara menghabiskan uang, bukan cara mencarinya atau menyelesaikan krisis. Kepanikan semakin menjadi-jadi ketika telepon di meja sekretaris terus berdering tanpa henti dari berbagai vendor yang menagih pembayaran dan mengancam akan menarik kembali barang mereka. Damian menyuruh Bella untuk mengangkat telepon dan menenangkan para vendor, namun Bella justru menolak dengan alasan ia tidak pandai berbicara dengan orang-orang kasar di lapangan. Penolakan itu membuat amarah Damian meledak. Ia membanting gagang telepon dan mulai memaki Bella yang ternyata sama sekali tidak berguna di saat genting seperti ini. Dalam kemarahannya, pikiran Damian tanpa sadar melayang kembali ke masa lalu mengingat bagaimana Elara selalu bisa menangani situasi seperti ini dengan tenang dan efisien tanpa pernah mengeluh. Elara selalu memiliki cara ajaib untuk menenangkan vendor yang marah atau menemukan celah dalam kontrak untuk menunda pembayaran secara legal. Damian berusaha menepis bayangan Elara dari kepalanya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah masalah teknis kecil yang bisa ia selesaikan sendiri sebagai CEO yang hebat. Ia memutuskan untuk pergi langsung ke kantor pusat bank tersebut berniat melabrak pimpinan cabang yang berani mempermainkannya. Namun sesampainya di sana ia justru ditolak mentah-mentah oleh resepsionis dengan alasan pimpinan sedang rapat penting dan tidak bisa diganggu tanpa janji temu sebelumnya. Damian yang merasa harga dirinya diinjak-injak mencoba membuat keributan di lobi, namun segera diamankan oleh petugas keamanan yang berbadan tegap. Ia dipaksa keluar dari gedung bank tersebut dengan cara yang sangat memalukan disaksikan oleh banyak orang yang lalu lalang di kawasan bisnis itu. Kembali ke kantor dengan tangan hampa, Damian mendapati situasi yang semakin kacau balau karena berita tentang masalah keuangan Salim Group mulai bocor ke telinga para karyawan. Desas-desus tentang kemungkinan PHK massal dan penundaan gaji mulai menyebar seperti virus, membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif dan penuh ketakutan. Damian mengurung diri di ruangannya, memijat pelipisnya yang berdenyut kencang, mencoba mencari jalan keluar dari labirin masalah yang tiba-tiba mengepungnya. Ia membuka kembali berkas-berkas proyek Megacity, mencoba mencari investor alternatif yang bisa menyelamatkan kapalnya yang mulai karam. Namun ia baru menyadari bahwa selama ini hampir semua investor besar yang masuk ternyata memiliki afiliasi dengan satu nama besar yang sama, yaitu Purnomo Group. Kesadaran itu menghantam Damian dengan keras. Ia baru menyadari betapa kecilnya dunia bisnis ini dan betapa besarnya pengaruh Purnomo Group dalam setiap aspek ekonomi. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaannya adalah dengan mendapatkan restu atau suntikan dana langsung dari induk perusahaan raksasa tersebut. Selama ini ia mendengar rumor bahwa Purnomo Group baru saja melakukan pergantian kepemimpinan karena kesehatan pendirinya yang menurun. Damian melihat ini sebagai peluang emas. Ia berpikir bahwa pemimpin baru mungkin belum mengetahui detail masalah Salim Group dan bisa dibujuk dengan proposal yang menarik. Tanpa membuang waktu, ia segera menyuruh sekretaris barunya, bukan Bella, yang sedang merajuk di sofa untuk menyusun surat permohonan pertemuan resmi dengan CEO baru Purnomo Group. Di Menara Gading Purnomo Group, Elara sedang duduk santai di kursi kebesarannya sambil menikmati secangkir teh herbal hangat yang menenangkan sarafnya. Di hadapannya layar monitor besar menampilkan pergerakan saham Salim Group yang mulai menunjukkan tren merah menurun tajam seiring dengan beredarnya rumor negatif di pasar. Pak Hadi masuk ke ruangan dengan membawa sebuah amplop surat berlogo Salim Group, meletakkannya di atas meja,
Elara dengan senyum penuh arti yang tak perlu dijelaskan. Elara mengambil surat itu, membacanya sekilas lalu tersenyum sinis, melihat betapa cepatnya Damian jatuh ke dalam perangkap yang ia pasang, bahkan tanpa perlu ia bersusah payah menarik talinya. Ia memerintahkan Pak Hadi untuk menahan surat tersebut selama beberapa hari, membiarkan Damian semakin panik dan putus asa sebelum memberikan respons apapun. Elara tahu bahwa permainan psikologis ini jauh lebih menyakitkan daripada serangan fisik, karena ia sedang menghancurkan harapan dan kebanggaan Damian secara perlahan. Ia ingin Damian merasakan bagaimana rasanya diabaikan, tidak dianggap, dan direndahkan persis seperti yang ia rasakan selama bertahun-tahun menjadi istrinya. Elara bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian, seolah dunia berada di bawah kakinya. Ia membayangkan wajah Damian yang saat ini pasti sedang frustrasi dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas kegagalan yang terjadi. Ini baru permulaan dari rangkaian pelajaran hidup yang akan Elara berikan kepada mantan suaminya, pelajaran tentang harga sebuah kesetiaan yang dikhianati. Malam harinya Elara pulang ke kediaman orang tuanya dengan perasaan puas, namun tetap waspada karena ia tahu Damian tidak akan menyerah begitu saja. Di rumah besar itu ayahnya yang sudah sepuh namun masih berpikiran tajam menyambutnya dengan pelukan hangat, bangga melihat putrinya akhirnya mengambil tempat yang seharusnya. Mereka makan malam bersama, membahas strategi bisnis dan masa depan cucu yang sedang dikandung Elara, tanpa sekalipun menyebut nama Damian atau keluarga Salim. Bagi keluarga Purnomo, Damian Salim hanyalah sebuah kesalahan masa lalu yang sudah dikoreksi, dan kini saatnya fokus membangun masa depan yang gemilang. Namun jauh di dalam hati Elara, ia tahu bahwa konfrontasi langsung dengan Damian tidak akan terelakkan, dan ia sangat menantikan saat itu tiba. Di sisi lain kota, Damian pulang ke rumah dengan wajah kusut mendapati ibunya dan Bella sedang bertengkar hebat tentang masalah sepele. Ibu Ratna menyalahkan Bella yang dianggap tidak becus mengurus Damian, sehingga bisnis menjadi kacau, sementara Bella membela diri dengan mengatakan bahwa ia bukan pelayan. Keributan di rumah itu membuat kepala Damian semakin sakit. Ia merindukan ketenangan yang dulu selalu ada, saat Elara masih di sini menyambutnya dengan senyum dan air hangat. Namun ego Damian segera menepis pikiran itu. Ia berteriak menyuruh kedua wanita itu diam dan masuk ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Di dalam kegelapan kamar yang dulu ia bagi bersama Elara, Damian untuk pertama kalinya merasakan ketakutan yang nyata akan masa depan yang suram. Suasana di kantor pusat Salim Group pagi itu terasa mencekam bagaikan kapal pecah yang sedang terombang-ambing di tengah badai samudra yang ganas tanpa nahkoda yang cakap. Lorong-lorong kantor yang biasanya ramai dengan aktivitas produktif kini dipenuhi oleh bisik-bisik ketakutan para karyawan yang saling bertukar informasi mengenai rumor kebangkrutan yang semakin santer terdengar. Beberapa meja kerja bahkan sudah terlihat kosong, ditinggalkan oleh staf yang lebih memilih untuk menyelamatkan diri mencari pekerjaan baru sebelum kapal benar-benar karam ke dasar lautan. Damian berjalan melewati area kerja staf dengan wajah yang digelapkan oleh kurang tidur dan stres berat yang membuat lingkaran hitam di bawah matanya terlihat sangat kontras dengan kulit wajahnya yang pucat. Ia bisa merasakan tatapan para karyawannya, bukan lagi tatapan hormat atau kagum seperti dulu, melainkan tatapan penuh keraguan dan penghakiman yang menusuk punggungnya setiap kali ia melangkah menuju ruangannya. Sesampainya di ruangan kerjanya yang luas, namun terasa menyesakan, Damian langsung disambut oleh tumpukan dokumen tagihan dan surat peringatan hukum yang menggunung di atas meja mahoganinya. Ia menghempaskan tubuhnya ke kursi kulit yang mahal itu, memijat pelipisnya yang berdenyut kencang, seolah ada palu godam yang sedang memukuli kepalanya dari dalam tanpa henti. Telepon di mejanya terus berdering dengan nada yang menyakitkan telinga. Namun Damian membiarkannya saja karena ia tahu di ujung sana hanya ada suara marah. Para kreditur yang menagih janji manis yang tak bisa ia tepati. Pikirannya buntu, setiap jalan keluar yang ia coba tempuh selalu berakhir pada jalan buntu. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menutup semua pintu rezeki baginya. Ia mencoba menghubungi beberapa rekan bisnis lamanya untuk meminta bantuan dana talangan. Namun mereka semua mendadak sibuk atau sedang berada di luar negeri, seolah menghindar dari wabah penyakit menular. Pintu ruangan terbuka perlahan menampilkan sosok Bella yang masuk dengan membawa nampan berisi kopi.
namun wajahnya terlihat cemberut dan tidak bersemangat sama sekali, berbeda jauh dengan sikap manisnya dulu. Bella meletakkan kopi itu dengan agak kasar hingga sedikit tumpah membasahi salah satu dokumen penting di meja, membuat Damian spontan membentaknya karena keteledoran tersebut. Bella yang tidak terima dimarahi langsung membalas dengan nada tinggi, mengeluh bahwa ia lelah harus menghadapi telepon dari orang-orang kasar yang terus-menerus meneror kantor sejak pagi. Ia bahkan mengeluh bahwa gajinya bulan ini belum turun, dan ia tidak bisa berbelanja kebutuhan pribadinya padahal ia sudah berjanji akan mentraktir teman-temannya. Keluhan dangkal di tengah krisis hidup mati perusahaan ini membuat darah Damian mendidih, menyadari betapa tidak bergunanya wanita yang ia pilih untuk menggantikan Elara ini. Damian menatap Bella dengan pandangan yang baru, menyadari bahwa di balik kecantikan fisiknya wanita ini hanyalah cangkang kosong yang tidak memiliki isi kepala maupun ketahanan mental untuk mendampingi seorang pemimpin. Pikirannya melayang kembali pada sosok Elara yang selalu tenang dan cekatan. Mantan istrinya itu tidak pernah sekalipun mengeluh tentang pekerjaan kantor, bahkan saat ia harus lembur hingga dini hari dalam kondisi hamil. Elara selalu tahu dokumen mana yang prioritas. Kopi Damian selalu tersaji dengan suhu yang pas, dan ia bahkan bisa menenangkan klien yang marah hanya dengan beberapa kalimat diplomatis yang cerdas. Perbandingan itu terasa begitu menyakitkan bagi Damian, sebuah penyesalan yang mulai tumbuh. Namun segera ia tepis dengan egonya yang masih terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Ia mengusir Bella keluar dari ruangannya dengan kasar, mengatakan bahwa ia butuh ketenangan untuk berpikir, bukan rengekan manja yang tidak solutif. Setelah Bella keluar dengan membanting pintu, Damian kembali fokus pada satu-satunya harapan yang tersisa, yaitu pertemuan dengan pimpinan baru Purnomo Group, yang kabarnya memegang kunci keselamatan sektor properti saat ini. Ia telah mengirimkan puluhan email dan surat permohonan audiensi, namun belum ada satupun yang mendapatkan balasan positif dari pihak sekretariat perusahaan raksasa tersebut. Tekad Damian membulat, ia tidak bisa hanya menunggu di sini seperti pecundang. Ia harus menjemput bola dan mendatangi markas besar Purnomo Group secara langsung untuk memohon waktu. Ia merapikan dasinya, menyisir rambutnya yang berantakan dan menyemprotkan parfum mahal, berusaha mengembalikan sisa-sisa kewibawaan yang ia miliki sebelum berangkat menuju medan pertempuran. Perjalanan menuju gedung Purnomo Group terasa sangat panjang karena kemacetan Jakarta yang menggila menambah kadar stres Damian yang sudah berada di ambang batas kewarasan. Sesampainya di lobi gedung pencakar langit yang megah itu, Damian merasakan atmosfer yang sangat berbeda, wangi aromaterapi yang menenangkan, dan interior yang futuristik seolah mengejek kekacauan hidupnya saat ini. Ia berjalan menuju meja resepsionis dengan langkah percaya diri, menyebutkan namanya dan tujuannya untuk bertemu dengan ketua dewan direksi atau CEO yang baru. Namun resepsionis wanita yang cantik dan profesional itu hanya tersenyum tipis dan memberitahukan bahwa pimpinan mereka memiliki jadwal yang sangat padat dan tidak menerima tamu tanpa janji temu yang sudah dikonfirmasi sebelumnya. Damian mencoba mendesak, bahkan sedikit meninggikan suaranya menyebut-nyebut nama besar keluarganya. Namun resepsionis itu tetap bergeming dengan sopan, namun tegas. Damian akhirnya terpaksa duduk di sofa tunggu lobi bergabung dengan beberapa tamu lain yang tampak jauh lebih santai dan sukses daripada dirinya yang sedang gelisah. Menit berganti jam, Damian terus menunggu dengan harapan pimpinan Purnomo Group akan lewat atau berbaik hati meluangkan waktu 5 menit saja untuk mendengarkan presentasinya. Ia melihat beberapa pengusaha senior yang ia kenal keluar dari lift khusus eksekutif dengan wajah puas, seolah baru saja mendapatkan kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Rasa iri dan malu membakar hati Damian. Ia yang dulu selalu diprioritaskan dan dihormati kini harus duduk seperti pengemis berdasi yang mengharapkan remah-remah perhatian. Setiap kali pintu lift terbuka, jantungnya berdegup kencang, berharap melihat sosok penyelamat. Namun harapan itu selalu pupus ketika yang keluar hanyalah staf biasa. Di lantai teratas gedung yang sama, Elara sedang mengamati layar monitor CCTV yang menampilkan sosok Damian yang duduk gelisah di lobi dengan wajah putus asa. Elara duduk di kursi kebesarannya sambil memutar-mutar pena mahal di jari jemarinya. Wajahnya datar tanpa ekspresi, namun matanya memancarkan kepuasan yang dingin. Asisten pribadinya Pak Hadi berdiri di sampingnya melaporkan bahwa Damian sudah menunggu selama lebih dari 4 jam dan mulai terlihat frustrasi serta kelelahan.
Elara memerintahkan Pak Hadi untuk membiarkan Damian menunggu 1 jam lagi baru kemudian mengirimkan staf junior untuk memberitahunya pulang. Ia ingin mengajarkan Damian arti dari kata kesabaran dan menghargai waktu orang lain, sesuatu yang dulu tidak pernah Damian berikan padanya saat ia menunggu suaminya pulang larut malam. 1 jam kemudian seorang staf muda dengan setelan rapi menghampiri Damian yang sudah hampir tertidur karena kelelahan di sofa lobi. Staf itu menyampaikan pesan dengan nada datar, bahwa pimpinan mereka tidak bisa diganggu hari ini, namun memberikan sedikit harapan palsu bahwa proposal Damian sudah diterima dan akan dipertimbangkan. Staf itu juga menyampaikan undangan lisan untuk Damian agar hadir dalam rapat umum pemegang saham terbuka yang akan diadakan 2 hari lagi, di mana keputusan besar mengenai investasi akan diumumkan. Mata Damian berbinar mendengar kabar itu. Ia menganggap ini sebagai sinyal positif dan kesempatan emas untuk membuktikan diri di hadapan para petinggi bisnis lainnya. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali pada staf muda itu, tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan sukarela menuju panggung eksekusi publik yang telah disiapkan khusus untuknya. Damian pulang ke rumah dengan perasaan yang sedikit lebih lega, membawa kabar tentang undangan rapat tersebut sebagai trofi kemenangan kecil hari itu. Namun sesampainya di rumah, suasana yang menyambutnya justru semakin merusak suasana hatinya, karena ia mendengar suara teriakan dan barang pecah dari arah dapur. Ternyata Ibu Ratna sedang bertengkar hebat dengan koki rumah karena menu makan malam yang tidak sesuai selera. Sementara bahan makanan di kulkas mulai menipis, karena uang belanja yang dibatasi. Bella yang seharusnya menengahi, justru ikut memanas-manasi keadaan, dengan menyalahkan pembantu yang tidak becus, bekerja membuat suasana rumah seperti pasar yang kacau. Damian berdiri di ambang pintu menatap 3 wanita yang ada di hadapannya, dengan tatapan kosong. Rumah yang dulu menjadi tempat istirahatnya yang damai kini berubah menjadi neraka dunia. Ibu Ratna yang melihat kepulangan Damian langsung menghampirinya, dan mulai mengadu tentang betapa sulitnya mengatur keuangan rumah tangga dengan anggaran yang dipotong drastis. Ia menuntut Damian untuk segera menyelesaikan masalah perusahaan agar mereka bisa kembali hidup mewah dan tidak perlu berhemat seperti orang susah. Bella juga ikut merengek meminta kartu kredit baru, karena kartu lamanya sudah mencapai batas limit dan ditolak saat ia ingin membayar perawatan di salon kecantikan tadi siang. Damian memejamkan matanya menahan teriakan frustrasi yang sudah sampai di tenggorokan, menyadari bahwa tidak ada satupun orang di rumah ini yang peduli pada kondisi mentalnya. Mereka hanya peduli pada uang dan fasilitas yang bisa ia berikan, seolah ia hanyalah mesin ATM berjalan yang tidak memiliki perasaan. Malam itu Damian mengurung diri di ruang kerjanya di rumah, membuka kembali berkas proposal Mega City dan memperbaikinya semalaman suntuk, demi persiapan rapat 2 hari lagi. Ia bekerja sendirian ditemani sepi, dan bayang-bayang masa lalu sesekali matanya melirik ke arah foto pernikahan dirinya, dan Elara yang belum sempat ia buang yang tergeletak di laci meja. Ada rasa rindu yang menyeruak, rasa rindu akan ketenangan dan dukungan tanpa syarat yang dulu selalu ia terima dari wanita yang kini telah ia campakkan. Namun Damian segera menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa setelah ia berhasil mendapatkan suntikan dana dari Purnomo Group, ia akan membuktikan pada dunia dan Elara bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Ia tidak tahu bahwa Elara lah yang memegang pena takdir yang akan menentukan akhir dari cerita ambisinya yang buta. Sementara itu di kediaman Purnomo, Elara sedang melakukan fitting terakhir untuk pakaian yang akan ia kenakan pada hari rapat besar nanti. Ia memilih setelan gaun formal berwarna biru tua yang melambangkan kekuasaan, ketenangan dan kedalaman samudra yang siap menenggelamkan apa saja. Di depan cermin ia melihat pantulan dirinya bukan lagi sebagai korban yang terluka, melainkan sebagai eksekutor yang siap menjatuhkan vonis keadilan. Elara mengusap perutnya yang semakin membesar, merasakan tendangan kecil dari bayinya, seolah memberikan semangat untuk pertempuran yang akan segera tiba. Ia tersenyum tipis membayangkan ekspresi wajah Damian saat melihat siapa sebenarnya sosok di balik kursi pimpinan Purnomo Group yang selama ini ia kejar-kejar. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Langit Jakarta tampak cerah, namun menyimpan potensi badai di sore hari, seolah menggambarkan nasib yang akan menimpa Salim Group. Damian berangkat pagi-pagi sekali dengan setelan jas terbaiknya,
dan rasa percaya diri yang telah ia bangun kembali dengan susah payah selama 2 hari terakhir. Ia membawa serta Bella dan tim manajemen intinya berharap bisa memamerkan kekompakan tim di hadapan calon investor barunya nanti. Di sisi lain, kota iring-iringan mobil pengawal Elara juga mulai bergerak membelah kemacetan membawa sang ratu menuju tahtanya. Panggung sandiwara telah selesai dibangun tirai akan segera diangkat, dan babak penentuan nasib pun akan segera dimulai di ruang rapat utama Purnomo Group. Gedung pencakar langit Purnomo Group yang menjulang tinggi di pusat kawasan bisnis Jakarta tampak berkilauan di bawah sinar matahari pagi, seolah menjadi menara gading yang tak tersentuh oleh masalah duniawi. Damian melangkah masuk ke dalam lobi marmer yang sangat luas itu dengan langkah yang berusaha ia buat setegap mungkin meskipun lututnya terasa sedikit goyah akibat ketegangan yang memuncak. Di belakangnya Bella berjalan dengan sepatu hak tinggi yang terlalu runcing menimbulkan bunyi ketukan yang mengganggu ketenangan suasana lobi yang hening dan berkelas. Damian membawa serta 2 direktur seniornya yang tampak sama gugupnya membawa tumpukan dokumen presentasi yang telah mereka revisi berulang kali semalaman demi memikat hati investor baru. Keamanan di gedung ini sangat ketat dengan pemeriksaan berlapis yang membuat Damian merasa seperti sedang memasuki benteng pertahanan militer daripada sebuah kantor perusahaan swasta biasa. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan keamanan dan konfirmasi identitas yang rumit, rombongan kecil dari Salim Group akhirnya diizinkan naik menuju lantai teratas menggunakan lift kaca khusus tamu VIP. Pemandangan kota Jakarta yang semakin mengecil di bawah kaki mereka seiring lift bergerak naik memberikan sensasi vertigo, sekaligus kekaguman akan kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik gedung ini. Di dalam lift, Bella terus mengeluh tentang betapa kasarnya petugas keamanan tadi yang memeriksa tas mewahnya terlalu detail. Namun Damian segera menyuruhnya diam dengan tatapan tajam. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan Damian, ia menyekanya diam-diam ke celana bahannya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar seperti kuda pacuan. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan warisan ayahnya. Dan ia tidak boleh gagal hanya karena kegugupan sesaat. Pintu lift terbuka perlahan menampilkan sebuah ruang tunggu eksekutif, yang kemewahannya membuat ruang kerja Damian terlihat seperti gudang penyimpanan barang bekas. Dinding-dinding ruangan dilapisi kayu mahogani tua dan lukisan-lukisan asli karya maestro ternama, tergantung dengan pencahayaan yang sempurna menciptakan aura intimidasi yang halus namun efektif. Beberapa pebisnis lain yang tampaknya juga menunggu giliran atau undangan duduk di sofa kulit asli, sambil membaca majalah bisnis internasional atau berbisik pelan dengan asisten mereka. Tidak ada yang menoleh atau menyapa ketika Damian masuk, seolah keberadaan Salim Group di tempat itu hanyalah sebuah anomali kecil yang tidak pantas mendapatkan perhatian dari para raksasa industri. Perlakuan dingin ini membuat ego Damian sedikit terusik. Namun ia memilih untuk duduk di salah satu sudut ruangan dan membuka kembali tabletnya berpura-pura sibuk. Waktu terasa berjalan sangat lambat di ruangan yang sunyi itu, setiap detik yang berlalu bagaikan palu yang memukul kesabaran Damian hingga menipis. Tiba-tiba pintu ganda besar dari kayu jati yang ukurannya 2 kali tinggi manusia biasa terbuka lebar dari dalam mempersilakan para tamu untuk memasuki ruang rapat utama yang legendaris. Ruangan itu sangatlah besar, didominasi oleh sebuah meja konferensi oval panjang yang terbuat dari satu potong kayu utuh yang sangat langka dan mahal. Di ujung ruangan terdapat jendela kaca panoramik yang menampilkan pemandangan langit biru yang luas, seolah menegaskan bahwa pemilik ruangan ini adalah penguasa cakrawala bisnis. Damian dan timnya mengambil tempat duduk yang telah ditentukan di sisi kiri meja berhadapan dengan kursi-kursi kosong yang tampaknya diperuntukkan bagi jajaran direksi Purnomo Group. Suasana di dalam ruang rapat semakin mencekam ketika satu persatu eksekutif senior Purnomo Group mulai memasuki ruangan dengan wajah serius dan aura profesional yang sangat kental. Mereka mengenakan setelan jas warna gelap yang seragam, duduk dengan rapi membuka laptop dan tablet mereka, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun selain sapaan formal yang singkat. Damian mencoba tersenyum ramah kepada mereka, namun hanya dibalas dengan anggukan kepala yang kaku dan tatapan menyelidik yang membuatnya merasa telanjang. Bella yang duduk di samping Damian tampak gelisah dan mulai mengeluarkan cermin kecil untuk memperbaiki riasannya, sebuah tindakan yang sangat tidak pantas dalam situasi formal seperti ini.
Damian menyikut lengan Bella dengan keras memberi isyarat mata agar wanita itu menyimpan alat riasnya dan bersikap lebih profesional di hadapan para petinggi perusahaan raksasa ini. Tiba-tiba keheningan ruangan pecah oleh suara langkah kaki yang mantap dan berwibawa dari arah pintu utama yang terhubung langsung dengan ruang CEO. Semua eksekutif Purnomo Group serentak berdiri dari kursi mereka dengan sikap hormat yang sempurna membuat Damian dan timnya ikut berdiri dengan canggung karena terbawa suasana. Dari balik pintu muncullah sosok wanita yang mengenakan setelan blazer putih gading yang elegan dengan potongan yang disesuaikan untuk menyamarkan, namun tetap menghormati kehamilannya. Rambutnya disanggul rapi menampakkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian sederhana, namun memancarkan kilau kemewahan yang tak terbantahkan. Damian menyipitkan matanya berusaha mengenali sosok wanita yang berjalan dengan penuh percaya diri menuju kursi utama di ujung meja itu, karena siluetnya terasa sangat familiar. Ketika wanita itu berbalik dan menghadap ke arah meja rapat, seluruh darah di tubuh Damian serasa berhenti mengalir seketika dan wajahnya berubah pucat pasi seperti kain kafan. Mata Damian terbelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang mampu keluar dari tenggorokannya, yang tiba-tiba tercekat oleh rasa syok yang luar biasa. Di sana berdiri di posisi paling berkuasa di ruangan itu adalah Elara, mantan istrinya yang ia usir beberapa hari lalu dengan penuh penghinaan. Elara menatap lurus ke arah Damian dengan sorot mata yang dingin dan tajam tanpa sedikit pun menyiratkan emosi atau rasa sakit hati yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bella yang berada di samping Damian justru memeki kecil karena terkejut, tangannya menutup mulutnya sendiri dengan refleks tidak percaya bahwa wanita yang ia sebut sampah itu kini berdiri di hadapan mereka, bak seorang ratu. Damian yang masih dalam kondisi penyangkalan melangkah maju sedikit dan dengan suara yang bergetar hebat, ia bertanya apa yang sedang dilakukan Elara di ruangan ini. Ia berpikir mungkin Elara datang untuk memohon rujuk, atau membuat keributan untuk mempermalukannya di depan investor penting, sehingga ia secara refleks memanggil keamanan. Ia berkata dengan nada panik agar seseorang segera membawa wanita ini keluar karena ini adalah rapat bisnis serius dan bukan tempat untuk drama rumah tangga. Para eksekutif Purnomo Group menatap Damian dengan pandangan bingung sekaligus jijik, seolah ia baru saja melakukan penghinaan besar terhadap pimpinan tertinggi mereka. Suasana menjadi sangat canggung dan tegang, ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau ketika tawa kecil yang dingin meluncur dari bibir Elara. Pak Hadi, asisten pribadi yang setia, melangkah maju, dan dengan suara lantang yang bergema di seluruh ruangan, ia memperkenalkan wanita itu secara resmi kepada para hadirin. Ia meminta semua orang untuk memberikan penghormatan kepada Ibu Elara Purnomo, Presiden Direktur sekaligus pemilik saham mayoritas Purnomo Group yang baru. Nama belakang Purnomo yang disebutkan dengan jelas itu menghantam telinga Damian bagaikan ledakan bom atom, menghancurkan seluruh persepsi dan keyakinannya selama ini. Lutut Damian terasa lemas, hingga ia terhuyung mundur dan jatuh terduduk kembali ke kursinya. Matanya menatap Elara dengan pandangan kosong tidak percaya. Ia baru menyadari bahwa wanita sederhana yang ia nikahi, selama 3 tahun, wanita yang ia anggap yatim piatu miskin, ternyata adalah putri tunggal dari salah satu orang terkaya di negeri ini. Elara perlahan duduk di kursi kebesarannya. Gerakan tubuhnya begitu anggun, namun memancarkan aura dominasi yang membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Ia meletakkan kedua tangannya di atas meja, menatap satu persatu wajah orang-orang dari Salim Group, yang kini tampak seperti semut kecil di hadapan raksasa. Dengan suara yang tenang namun menusuk tulang, ia mempersilakan rapat dimulai dan meminta perwakilan Salim Group untuk mempresentasikan proposal mereka. Tidak ada penyebutan nama Damian, tidak ada panggilan sayang, tidak ada tanda-tanda pengenalan pribadi, hanya profesionalisme dingin yang mematikan. Damian merasa lidahnya keluh, otaknya berputar keras mencoba merangkai kata. Namun rasa malu dan takut bercampur aduk membuatnya tampak seperti orang bodoh. Bella yang masih syok mencoba membisikkan sesuatu kepada Damian, bertanya apakah ini mimpi buruk atau lelucon. Namun Damian tidak menggubrisnya sama sekali. Ia memaksa dirinya untuk berdiri, kakinya gemetar hebat saat ia berjalan menuju podium presentasi yang terasa seperti tiang gantungan.
Damian mencoba memulai presentasinya dengan suara yang serak dan tidak fokus, matanya terus mencuri pandang ke arah Elara berharap menemukan sedikit saja sisa cinta di sana. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan datar seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis mati, tatapan yang membuatnya merasa telanjang dan tidak berarti. Setiap kata yang keluar dari mulut Damian terdengar kosong dan tidak meyakinkan, bahkan ia sempat salah menyebutkan angka krusial dalam laporannya karena kehilangan konsentrasi. Setelah Damian menyelesaikan presentasinya yang berantakan dengan keringat dingin bercucuran, Elara tidak langsung memberikan tanggapan melainkan membolak-balik halaman proposal di hadapannya dengan santai. Suara kertas yang dibalik menjadi satu-satunya suara yang terdengar di ruangan itu, menciptakan teror psikologis tersendiri bagi Damian dan timnya. Akhirnya Elara menutup map tersebut dan menatap Damian dengan senyum sinis yang tipis di sudut bibirnya. Ia mulai membedah kelemahan proposal Damian satu persatu dengan ketajaman analisis yang luar biasa, menunjukkan kesalahan perhitungan dan risiko yang sengaja disembunyikan. Elara berbicara dengan data dan fakta yang akurat, mempermalukan Damian secara intelektual. Di hadapan semua orang membuktikan bahwa selama ini ia jauh lebih paham tentang bisnis daripada mantan suaminya itu. Damian mencoba membela diri dengan argumen emosional, mencoba mengingatkan Elara tentang visi misi yang pernah mereka bicarakan dulu di meja makan rumah mereka. Ia tanpa sadar memanggil nama Elara dengan nada akrab yang langsung dipotong tajam oleh Pak Hadi, yang mengingatkannya untuk menjaga sopan santun dan menggunakan panggilan formal. Wajah Damian memerah karena malu, ia merasa harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan tanah di hadapan mantan istrinya sendiri dan juga selingkuhannya. Elara kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap langsung ke mata Damian dan bertanya dengan nada rendah namun mematikan mengenai aliran dana mencurigakan di laporan keuangan Salim Group. Pertanyaan itu membuat jantung Damian berhenti berdetak sesaat. Karena itu adalah rahasia tergelap perusahaan yang ia pikir sudah terkubur rapat. Situasi berbalik sepenuhnya. Damian yang datang dengan harapan tinggi kini tersudut di pojok ring tinju tanpa ada celah untuk melarikan diri dari pukulan bertubi-tubi. Elara tidak hanya menolak proposal investasi tersebut, tetapi juga mengungkapkan bahwa Purnomo Group kini memegang sebagian besar surat utang Salim Group yang telah jatuh tempo. Dengan kata lain, nasib perusahaan Damian, nasib seluruh keluarganya kini berada sepenuhnya di dalam genggaman tangan wanita yang sedang hamil anaknya itu. Damian menatap Elara dengan pandangan memohon, sebuah permohonan bisu dari seorang pria yang baru menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi memungut kerikil jalanan. Namun pintu hati Elara tampaknya sudah tertutup rapat, terkunci oleh pengkhianatan yang tak termaafkan, dan kuncinya telah ia buang ke samudra kebencian. Suasana di dalam ruang rapat utama Purnomo Group berubah menjadi medan pertempuran psikologis yang sunyi, namun mematikan, di mana Damian merasa seperti prajurit yang telah kehilangan semua senjatanya. Pria itu berdiri dengan lutut gemetar di ujung meja, mencoba mencari sisa-sisa keberanian untuk menatap mata wanita yang kini memegang kendali penuh atas hidup matinya. Dengan suara yang dibuat selembut mungkin, Damian mencoba menyentuh sisi emosional. Elara mengingatkan tentang janji suci pernikahan mereka dan buah hati yang sedang dikandungnya. Ia berkata bahwa semua kesalahan ini bisa diperbaiki demi anak mereka, dan memohon agar Elara tidak mencampur-adukan masalah pribadi rumah tangga dengan urusan bisnis profesional yang menyangkut nasib ratusan karyawan. Damian berusaha menampilkan wajah seorang ayah yang bertanggung jawab, berharap naluri keibuan Elara akan melunakkan hatinya yang kini sekeras berlian. Namun usahanya itu justru terlihat sangat menyedihkan di mata para hadirin. Elara mendengarkan permohonan itu dengan wajah datar, tanpa ekspresi sedikit pun, seolah ia sedang mendengarkan laporan cuaca yang membosankan dan tidak relevan. Setelah Damian selesai berbicara, Elara tertawa kecil, sebuah tawa dingin yang tidak mencapai matanya, dan membuat bulu kuduk semua orang di ruangan itu meremang. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Damian dengan tatapan mencemooh dan bertanya retoris, sejak kapan Damian peduli pada nasib karyawan atau anak mereka? Elara mengingatkan Damian dengan kejam bahwa dialah yang mengusir istri yang sedang hamil keluar rumah di tengah malam hujan demi seorang wanita simpanan. Kata-kata itu menampar Damian dengan keras, membungkam mulutnya yang tadinya penuh dengan alasan manis dan membuatnya kembali terpojok dalam rasa malu yang tak tertahankan. Tanpa memberikan kesempatan bagi Damian untuk membela diri lagi,
Elara memberi isyarat tangan kepada asistennya untuk menampilkan data baru di layar proyektor raksasa. Tampilan di layar berubah drastis dari grafik saham menjadi deretan tabel transaksi keuangan yang sangat rinci dan mencurigakan dari rekening pribadi Damian. Data tersebut menunjukkan aliran dana perusahaan yang mengalir deras bukan untuk pengembangan bisnis melainkan untuk membiayai gaya hidup mewah yang tidak masuk akal. Tertera jelas pembelian perhiasan berlian, tas bermerek, edisi terbatas mobil sport terbaru, hingga biaya liburan mewah ke luar negeri yang semuanya menggunakan uang perusahaan. Semua pengeluaran itu diberi label samar sebagai biaya operasional atau hiburan klien. Padahal tanggal transaksinya bertepatan dengan momen-momen kencan Damian dengan Bella. Wajah Damian berubah menjadi pucat pasi seputih kertas saat melihat rahasia kotornya terpampang nyata di hadapan para eksekutif senior Purnomo Group yang menggelengkan kepala tanda jijik. Ia mencoba menyangkal dengan suara gagap menuduh bahwa data itu palsu dan merupakan rekayasa untuk menjatuhkannya. Namun suaranya terdengar sangat lemah dan tidak meyakinkan. Elara dengan tenang menjelaskan bahwa tim audit forensik Purnomo Group telah bekerja selama berbulan-bulan untuk melacak setiap sen uang yang keluar dari Salim Group. Ia menegaskan bahwa tindakan Damian bukan lagi sekadar kesalahan manajemen, melainkan tindak pidana penggelapan dana korporasi yang bisa menyeretnya ke balik jeruji besi dalam waktu singkat. Ancaman penjara itu membuat kaki Damian lemas seketika ia berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh tersungkur di lantai yang dingin. Namun kejutan belum berakhir karena Elara kini mengalihkan tatapan tajamnya kepada Bella yang sejak tadi duduk diam dengan wajah ketakutan di samping Damian. Elara bertanya dengan nada sinis, apakah Bella menikmati semua barang mewah yang dibeli dengan uang curian tersebut? Dan apakah itu sepadan dengan risiko yang harus ditanggung? Bella mencoba membuka mulut untuk membalas, namun Elara segera memotongnya dengan mengungkapkan fakta mengejutkan tentang identitas asli Bella. Elara mengungkapkan bahwa Bella bukanlah putri pejabat tinggi, seperti yang selama ini ia klaim, melainkan seorang mantan narapidana kasus penipuan yang memiliki rekam jejak panjang dalam memeras pengusaha kaya. Layar proyektor kini menampilkan foto-foto mugshot masa lalu Bella dan dokumen kepolisian yang membuktikan sejarah kriminalnya yang kelam. Damian menoleh ke arah Bella dengan mata terbelalak lebar, seolah melihat hantu. Ia tidak percaya bahwa wanita yang ia puja dan ia anggap sebagai tiket menuju kesuksesan ternyata adalah seorang penipu ulung. Ia merasa dunianya runtuh. Seketika menyadari betapa bodohnya ia telah mengorbankan istri yang tulus dan kaya raya demi seorang kriminal yang hanya mengincar uangnya. Damian mencengkeram lengan Bella dengan kasar menuntut penjelasan, namun Bella justru menepis tangannya dengan kasar dan membuang muka. Topeng manis Bella seketika runtuh digantikan oleh wajah aslinya yang keras dan licik. Ia bahkan tertawa mengejek kebodohan Damian yang begitu mudah diperdaya oleh kecantikan dan kata-kata manis. Bella berkata dengan lantang bahwa Damian memang sasaran empuk karena egonya yang terlalu besar dan otaknya yang terlalu kecil untuk melihat kenyataan. Keributan di dalam ruang rapat itu semakin memuncak ketika tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari arah luar pintu kaca ganda yang tertutup rapat. Sosok Ibu Ratna terlihat sedang berdebat hebat dengan petugas keamanan di lobi eksekutif, berusaha memaksa masuk ke dalam ruangan untuk menyelamatkan putranya. Wanita parubaya itu berteriak memanggil nama Elara, memohon belas kasihan dan berjanji akan melakukan apa saja, asalkan Elara mau mengampuni Damian dan keluarganya. Pemandangan itu sungguh ironis mengingat betapa angkuhnya Ibu Ratna saat mengusir Elara beberapa hari yang lalu, dan kini ia harus merendahkan diri seperti pengemis. Elara hanya menatap kejadian itu dari balik kaca dengan pandangan dingin tanpa ada niat sedikit pun untuk mengizinkan mantan ibu mertuanya itu masuk. Damian yang melihat ibunya diperlakukan seperti itu merasa hatinya hancur berkeping-keping, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia sendiri sudah tidak memiliki kuasa. Ia menatap Elara sekali lagi, kali ini dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya, sebuah penyesalan yang terlambat dan sia-sia. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, keluarga, kehormatan, kekayaan, dan masa depan hanya karena ketamakan sesaat yang membutakan mata hatinya. Elara bangkit dari kursinya, berjalan perlahan mendekati Damian, hingga jarak mereka hanya terpisah beberapa sentimeter saja. Dengan suara berbisik namun penuh penekanan,
Elara mengatakan bahwa ini adalah harga yang harus dibayar Damian atas pengkhianatannya. Harga yang setimpal dengan rasa sakit yang pernah ia torehkan. Elara kemudian kembali ke tempat duduknya dan dengan tegas memerintahkan petugas keamanan untuk membawa Damian dan Bella keluar dari gedung Purnomo Group sekarang juga. Ia juga menginstruksikan tim hukumnya untuk segera memproses laporan pidana atas dugaan penggelapan dana dan penipuan terhadap Damian dan Bella ke pihak kepolisian. Perintah itu adalah vonis akhir yang tidak bisa diganggu-gugat, menandakan berakhirnya karir dan kehidupan sosial Damian di mata dunia bisnis. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar segera masuk dan memegang lengan Damian serta Bella menyeret mereka keluar dari ruang rapat, layaknya sampah yang harus dibuang. Damian sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya melihat sosok Elara yang kembali sibuk dengan dokumennya, seolah keberadaan Damian sudah tidak berarti lagi baginya. Di koridor luar, suara tangisan Ibu Ratna semakin keras saat melihat putranya diseret keluar oleh keamanan. Namun ia tidak bisa mendekat karena ditahan oleh petugas lainnya. Bella yang menyadari bahwa permainannya sudah berakhir, mulai berteriak menyalahkan Damian atas segalanya, berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum. Kekacauan itu menjadi tontonan bagi para karyawan Purnomo Group yang berbisik-bisik dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, memastikan berita kejatuhan Salim Group akan menyebar luas dalam hitungan menit. Elara di dalam ruangannya hanya menghela napas panjang, merasakan beban berat di dadanya perlahan terangkat seiring dengan perginya parasit-parasit masa lalunya. Ia mengusap perutnya, merasakan kedamaian yang akhirnya datang setelah badai panjang, meyakinkan dirinya bahwa ia telah melakukan hal yang benar demi masa depan anaknya. Berita mengenai skandal keuangan dan penipuan yang melibatkan jajaran direksi tertinggi Salim Group meledak bagaikan bom waktu di seluruh media massa nasional keesokan harinya. Wajah Damian dan Bella terpampang jelas di halaman depan koran bisnis dan berbagai portal berita online, lengkap dengan tajuk utama yang sensasional mengenai kejatuhan dinasti bisnis yang dibangun di atas pondasi rapuh. Sementara dunia luar sibuk membicarakan kehancuran Damian, Elara melangkah masuk ke lobi kantor pusat Salim Group, dengan langkah pasti dikawal oleh tim hukum dan auditor dari Purnomo Group. Kedatangannya kali ini bukan sebagai istri pemilik yang diabaikan, melainkan sebagai pemilik baru yang sah yang memegang kendali penuh atas nasib perusahaan yang sedang sekarat itu. Para karyawan yang berbaris menyambutnya menundukkan kepala dalam-dalam, campuran antara rasa takut akan pemecatan dan rasa hormat kepada sosok penyelamat yang diharapkan bisa membawa perubahan positif. Elara langsung menuju ruang rapat utama di lantai teratas, di mana sisa-sisa anggota Dewan Direksi lama yang merupakan kroni-kroni setia Damian sudah berkumpul dengan wajah cemas. Tanpa membuang waktu untuk basa-basi diplomatik, Elara melemparkan berkas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa ke tengah meja, yang menyatakan pengambilalihan penuh manajemen. Dengan suara yang tegas dan berwibawa, ia mengumumkan bahwa mulai detik ini nama Salim Group resmi dihapus dan perusahaan akan dilebur menjadi anak perusahaan di bawah payung besar Purnomo Group. Ia juga membacakan surat pemecatan tidak hormat bagi seluruh jajaran direksi yang hadir di ruangan itu, karena dianggap lalai dan turut serta membiarkan praktik korupsi yang dilakukan oleh Damian selama bertahun-tahun. Protes dan permohonan segera terdengar riuh dari mulut para pria tua berjas mahal tersebut yang tidak terima kehilangan jabatan empuk dan fasilitas mewah mereka dalam sekejap mata. Namun Elara tidak bergeming sedikit pun. Ia menatap mereka dengan dingin dan mengingatkan bahwa ia memiliki cukup bukti untuk menyeret mereka semua ke meja hijau jika mereka berani melawan keputusan ini. Ancaman penjara dan penyitaan aset pribadi membuat nyali mereka menciut seketika, dan satu persatu mereka menandatangani surat pengunduran diri dengan tangan gemetar. Pembersihan besar-besaran ini adalah langkah strategis pertama Elara untuk membuang semua racun yang selama ini menggerogoti perusahaan dan membangun kembali sistem yang sehat dan transparan dari nol. Setelah membersihkan jajaran atas, Elara memerintahkan tim HRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh staf dan mempertahankan mereka yang memiliki kinerja baik dan bersih dari skandal. Ia mengumpulkan seluruh karyawan di aula utama, memberikan pidato yang menenangkan namun tegas, menjanjikan keamanan kerja bagi mereka yang jujur dan berdedikasi. Tepuk tangan meriah membahana di ruangan itu,
menandakan lahirnya harapan baru bagi ratusan karyawan yang selama ini hidup dalam ketidakpastian di bawah kepemimpinan Damian yang sewenang-wenang. Elara kemudian berjalan menuju bekas ruangan kerja. Damian memerintahkan asistennya untuk membuang semua barang pribadi mantan suaminya itu dan mengganti seluruh dekorasi ruangan agar tidak menyisakan jejak masa lalu yang kelam. Sementara itu di kantor kepolisian distrik, Damian duduk termenung di dalam sel tahanan, sementara dengan pakaian yang kusut dan wajah yang kotor jauh dari citra CEO muda sukses yang ia banggakan. Ia baru saja selesai menjalani sesi interogasi maraton selama 10 jam yang menguras habis energi dan mentalnya dicecar ratusan pertanyaan mengenai aliran dana ilegal yang ia lakukan. Pukulan terberat datang ketika pengacara pribadinya datang bukan untuk membebaskannya, melainkan untuk mengundurkan diri, karena Damian sudah tidak memiliki aset tersisa untuk membayar biaya hukum. Pengacara itu memberitahu dengan dingin bahwa semua rekening bank Damian telah dibekukan oleh pengadilan atas gugatan Purnomo Group, dan rumah mewahnya sedang dalam proses penyitaan oleh bank. Di sel sebelah yang terpisah oleh jeruji besi Bella, terlihat sedang menangis histeris menyalahkan Damian atas semua kemalangan yang menimpanya dan berteriak menuntut untuk dibebaskan. Topeng cinta yang selama ini Bella tunjukkan telah hancur total, digantikan oleh caci maki kasar yang mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mencintai Damian, melainkan hanya mengincar hartanya. Kata-kata kejam Bella menusuk hati Damian menyadarkannya bahwa ia telah mengorbankan wanita tulus seperti Elara demi seorang parasit yang meninggalkannya saat kapal mulai karam. Damian menutup telinganya dengan kedua tangan mencoba meredam suara teriakan Bella dan suara penyesalan di dalam kepalanya sendiri yang terus berputar bagaikan kaset rusak yang menyiksa. Di sisi lain kota nasib Ibu Ratna tidak kalah menyedihkan ketika tim eksekutor dari bank datang ke kediaman mewah keluarga Salim untuk melakukan penyitaan aset secara paksa. Wanita parubaya yang biasanya tampil angkuh itu kini menangis meraung-raung di depan gerbang rumahnya sendiri, dikelilingi oleh koper-koper berisi pakaian yang berhasil ia selamatkan. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya untuk meminta bantuan tempat tinggal sementara. Namun nomor teleponnya tampaknya sudah diblokir oleh semua orang yang dulu memujanya. Ibu Ratna baru menyadari bahwa status sosial yang ia banggakan selama ini hanyalah ilusi semu yang bergantung pada kekayaan putranya. Dan kini ia hanyalah seorang wanita tua yang sebatang kara dan tunawisma. Ia menatap nanar ke arah rumah megah yang kini ditempeli stiker penyitaan meratapi kesombongannya yang telah mengusir menantu sebaik Elara yang sebenarnya adalah satu-satunya pelindung keluarganya. Kembali ke Menara Purnomo Group, Elara berdiri di depan jendela kaca besar ruang kerjanya yang baru memandang ke bawah melihat truk-truk pengangkut yang sedang menurunkan papan nama besar bertuliskan Salim Group dari gedung di seberang jalan. Momen itu terasa sangat simbolis baginya menandai runtuhnya ego dan kesombongan Damian yang selama ini selalu merendahkannya dan menganggapnya tidak berguna. Elara merasakan kepuasan yang mendalam namun bukan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan rasa damai karena keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang paling terhormat. Ia mengelus perutnya berbisik kepada bayinya bahwa dunia tempat mereka akan hidup nanti sudah sedikit lebih bersih dari orang-orang jahat yang tidak tahu berterima kasih. Elara kemudian duduk di kursinya memeriksa laporan akhir dari tim audit yang menunjukkan bahwa proses akuisisi telah berjalan lancar dan aset-aset produktif Salim Group mulai beroperasi normal kembali. Ia menandatangani dokumen terakhir yang meresmikan pembentukan yayasan amal baru yang akan menggunakan sebagian keuntungan perusahaan untuk membantu wanita-wanita korban kekerasan rumah tangga. Ini adalah cara Elara mengubah rasa sakit pribadinya menjadi kekuatan untuk memberdayakan orang lain, memastikan bahwa tidak ada wanita lain yang harus mengalami penderitaan seperti dirinya. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita hamil yang dibuang bukanlah sampah yang tidak berguna, melainkan berlian yang akan bersinar lebih terang setelah ditempa oleh tekanan yang berat. Malam harinya, Elara pulang ke rumah orang tuanya dengan perasaan ringan disambut oleh ayahnya yang tersenyum. Bangga melihat ketangguhan putrinya dalam menghadapi badai kehidupan. Mereka makan malam bersama dalam suasana yang hangat dan penuh kasih sayang kontras dengan kesepian dingin yang kini menyelimuti Damian di dalam sel tahanan. Elara tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan tantangan baru sebagai ibu tunggal sekaligus pemimpin perusahaan besar sudah menanti di depan mata.
Namun ia tidak lagi merasa takut karena ia tahu ia memiliki kekuatan dalam dirinya untuk menaklukkan apapun demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Kemenangan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang merebut kembali harga diri dan masa depan yang sempat dicuri darinya.